Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, terima kasih atas partisipasinya, kesediaannya hadir dan mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengikuti kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita juga berdoa mohon kepada Allah supaya selalu dijaga, dijauhkan dari penyebaran virus COVID-19. Dan kita mohonkan juga kepada Allah supaya saudara-saudara, teman, kawan yang saat ini sedang terpapar segera diberikan kesembuhan seperti sedia kala. Mudah-mudahan wabah virus COVID-19 ini segera dibersihkan, segera dihentikan, dan kita kembali normal seperti sedia kala. Marilah kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anak, langsung saja kita mulai. Pada pagi hari ini sebagai pertemuan pertama, saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan materi pelajaran fikih kelas 12. Apa saja materi fikih kelas 12 dan apa saja yang harus dilakukan oleh peserta didik dalam mengikuti pelajaran fikih supaya nanti bisa mengikuti semuanya dengan baik, maka saya perlu menjelaskan. Yang pertama, materi fikih kelas 12. Materi fikih kelas 12 sesuai dengan buku digital terbaru dari Kementerian Agama, yaitu, coba saya bagikan. Oke, sudah nampak ya? Tolong dijawab supaya saya tahu apakah ini bisa dilihat di HP kalian. Baik. Fikih kelas 12 Madrasah Aliyah. Materi fikih yang terbaru, buku digital yang terbaru terbitan Kementerian Agama, berbeda dengan fikih sebelumnya. Ada perubahan. Yang pertama, bab 1 kelas 12 adalah konsep usul fikih. Bab pertama semester gasal ini kita akan pelajari bab konsep usul fikih, termasuk di dalamnya sub-sub A, B, C, D, E, F, G, dan H. Ini masing-masing bisa dibaca di buku digital fikih kelas 12 yang nantinya akan saya bagikan bukunya gratis. Cuma tinggal unduh, download saja. Mudah-mudahan memori HP-nya cukup. Kalau tidak cukup, silahkan kosongkan beberapa ruang saja. Berikutnya bab kedua tentang sumber hukum Islam yang muttafaq dan mukhtalaf. Di dalamnya ada menganalisis sumber hukum Islam yang muttafaq, menganalisis sumber hukum Islam yang mukhtalaf, C. refleksi diri, pemahaman materi, dan seterusnya. Muttafaq itu artinya disepakati. Sumber hukum Islam itu ada yang disepakati penggunaannya secara
sepakat bersama-sama seluruh ulama fikih, yaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Seluruh ulama sepakat menggunakannya sebagai sumber hukum Islam. Yang B, sumber hukum Islam yang mukhtalaf. Artinya mukhtalaf itu diperselisihkan. Tidak semua ulama mau menggunakan istihsan, maslahah mursalah, istishab, satu zari'ah, uraf, syar'u man qablana, dan madhab suhabi. Tidak semua ulama mau menggunakannya sebagai sumber hukum Islam. Meskipun ada ulama yang memakai dasar sumber hukum Islam istihsan sebagai rujukan hukum Islam, sebagai sumber hukum Islam. Selanjutnya, bab ketiga. Bab yang ketiga adalah konsep ijtihad dan bermadhab. Jangan dianggap ijtihad itu sama dengan jihad. Ijtihad itu beda dengan jihad yang selama ini disuarakan oleh kelompok tertentu. Ini berbeda. Ijtihad di sini itu adalah melakukan usaha secara sungguh-sungguh dalam mempelajari sumber-sumber hukum Islam yang kemudian melahirkan hukum Islam. Jadi usaha yang sungguh-sungguh mempelajari sumber hukum Islam yang melahirkan hukum Islam yang baru, itu namanya ijtihad. Kenapa ada ijtihad? Karena persoalan yang dihadapi oleh manusia ini selalu tumbuh berkembang. Mungkin persoalan yang dihadapi berbeda dan belum pernah dibahas pada era zaman sebelum ini. Sekarang ini ada banyak perubahan hukum yang terjadi. Tiba-tiba kemarin ada edaran pemerintah untuk tidak menyelenggarakan sholat Idul Fitri di masjid. Ini kan sama sekali baru. Boleh enggak tidak melaksanakan sholat Idul Fitri? Bahkan yang terakhir kemarin hari Jumat itu di masjid ada tulisan tidak menyelenggarakan sholat Jumat. Iki fikih bagaimana menjawab tantangan fikih zaman seperti ini? Bagaimana hukumnya meniadakan sholat Jumatan? Nah, ini loh perlu kajian ijtihad namanya. Nah, sangat menarik ini nanti. Selanjutnya bab yang keempat adalah hukum syarak dan pembagiannya. Yang di dalamnya ada al-hakim, B. al-hukmu, C. mahkum fih, D. mahkum alaih, dan seterusnya. Ini bab 4 tentang hukum syarak dan pembagiannya. Dan yang kelima, bab al-qawaidul khamsah. Al-qawaidul khamsah itu artinya adalah kaidah 5 yang prinsip. Di dalam hukum Islam, fikih itu ada kaidah yang dijadikan sebagai pedoman, yang dijadikan sebagai landasan dalam mengambil suatu hukum, sesuatu hal. Apa itu isinya al-qawaidul khamsah? Yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu tergantung tujuannya. Kamu melakukan apa, tujuannya apa, itu menjadi pertimbangan hukum. Kamu sekolah tujuannya mencari pacar, itu ya salah. Maka sekolah yang kamu lakukan itu juga salah kalau tujuannya adalah mencari pacar itu. Kalau dapat pacar ketika sekolah ya alhamdulillah, tapi tidak menjadi tujuan gitu loh. Tujuan sekolah adalah untuk beribadah, mengerjakan kewajiban Allah, karena mencari ilmu adalah kewajiban.
Itu tujuannya apa? Baik, melaksanakan kewajiban agama karena Allah memerintahkan. Selain itu, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka tujuan kalian semata-mata beribadah kepada Allah karena perintah Allah dan karena Allah itu belajar. Tujuannya baik, maka perbuatan belajar kamu juga baik dan itu akan dicatat sebagai ibadah. Maka jangan salah kemudian menentukan tujuan. Itu yang pertama. Yang kedua, al-yakinu la yuzalu bisak. Yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan menuntut kemudahan. Tadi saya singgung di awal, penutupan masjid tidak menyelenggarakan sholat Jumat. Kenapa? Karena dianggap membahayakan. Ada bahaya apa? Bahaya penularan virus COVID-19. Caranya bagaimana? Terjadinya penyebaran karena ada kerumunan. Maka pengurus menyimpulkan tidak menyelenggarakan sholat Jumatan. Sesuai dengan kaidah yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu menuntut kemudahan. Yang keempat, ad-dhararu yuzalu. Bahaya harus dicegah. Bahaya. Penularan virus itu berbahaya, maka harus dicegah. Caranya gimana? Berdiam diri di rumah. Berdiam diri di rumah itu ibadah karena mencegah bahaya, mencegah terjadinya bahaya. Ini prinsip fikih itu sudah ada jauh sebelum virus ini ada. Maka ini kontekstual sekali untuk zaman ini. Penerapan al-dhararu yuzalu. Dan yang kelima, al-adah muhakamah dan seterusnya. Ini nanti kita akan bahas per bab satu persatu. Kapan bahasnya? Ya pada saat pertemuan bab 1. Kita lihat, kita punya waktu 6 bulan dari Juli sampai Desember. Bab 1 kita jadwalkan di bulan Juli. Bab 2 di bulan Agustus. Bab 3 di bulan September, bab 4 di bulan Oktober, dan bab 5 di bulan November. Lalu di bulan Desember itu ada kegiatan penilaian akhir semester selesai. Di antara bab dan waktu yang ada, perlu kalian ketahui, setiap bab itu ada uji kompetensi. Bab 1 sampai bab 5. Bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Itu masing-masing ada uji kompetensinya. Nanti saya akan tugaskan kalian di akhir pembelajaran tiap-tiap bab untuk melakukan ulangan individu, ulangan mandiri, mengerjakan uji kompetensi di rumah masing-masing. Tulis soal uji kompetensi di buku dan jawabannya di buku. Lah, buku itu nanti akan saya koreksi. Demikian untuk kegiatan pembelajaran dan nilainya masuk sebagai nilai ulangan harian. Itu yang pertama terkait dengan materi. Yang kedua terkait dengan absensi. Setiap pembelajaran peserta didik wajib mengisi daftar hadir secara online. Ya, wajib mengisi daftar hadir secara online. Ini daftar hadirnya secara online. Apakah kelihatan lembar absennya? Kelas 12 MIPA 3. Betul ya? Iya, Pak. Nih, kelas 12 MIPA 3. Kelas 12 MIPA 3 pilih di kelompok ini yang nomor 3. Kelas 12 MIPA 3. Cara mengisi absensi online-nya gampang. Seperti kalau kalian mengerjakan ulangan online
yang selama ini dilakukan. Tinggal klik saja HTTPS ini, tinggal kamu klik. Jangan salah ngeklik kelas lain loh ya. Tidak ada namamu di situ nanti. Kita klik saja, klik alamat ini, kemana nanti, seperti apa. Tampilannya seperti ini. Nampak enggak? Halo? Nampak enggak di HP kamu? Vivi, masih adakah di sana? Novita? Desi? Kelihatan tidak di layar? Apa yang muncul di sana? Absen ya? Apa tulisan, coba dibacakan. Baik, perhatikan. Yang nampak di layar kalian, di HP kalian adalah daftar hadir kelas 12 MIPA 3. Di sini ada kolom pertama adalah kolom email. Masukkan email kalian. Insya Allah sudah punya semua. Kalau belum punya, silahkan bikin dan gunakan untuk seluruhnya, untuk selanjutnya dan selamanya. Jangan gonta-ganti email. Catat, simpan baik-baik email kalian, karena ini kepentingan selamanya untuk kegiatan pembelajaran dan lain-lain. Setelah masukkan email yang benar, kemudian pilih nama lengkap. Nama lengkap di sini sudah ada, tinggal kamu pilih. Vivi misalnya, saya pilih namanya Vivi di sini, klik pilih. Nama saya Vivi, ya klik Vivi. Nama-nama sudah ada semua, sehingga tidak mungkin kamu salah menuliskan nama. Dan saya tidak menyarankan kalian untuk mengisikan temannya, itu namanya kebohongan. Biarkan ngisi sendiri-sendiri, menggunakan HP-nya sendiri-sendiri, karena saya tahu nanti siapa yang mengisi. Yang ketiga adalah nomor induk siswa madrasah. Berapa nomor induk kamu? 4 digit, 7689. Tuliskan, misalnya. Lihat di rapot, di buku rapot kalian, lihat di dokumen rapot kalian, ada rapot yang kemarin dibagikan, itu ada nomor induk siswa madrasahnya. Kalau lupa, silahkan dibuka kembali filenya, rapot ARD kemarin. Kalau kehapus, kebangetan, rapot kok kehapus. Itu anak-anak ya, jangan sampai hilang. Itu dokumen resmi dan berharga itu selama kamu sekolah. Wong dokumen itu tidak bisa dijual, tidak bisa tapi itu rahasia. Itu adalah milik kamu, sebagai bukti kamu sekolah. Yang keempat adalah kelas. Tinggal pilih kelasnya, 12 MIPA 3. Tinggal pilih 3. Berikutnya tanggal. Tinggal klik kolom pojok di sini, muncul tanggal 17, kita klik 17. Kalau sudah semua terisi dari email, nama, NISN, NISM, kelas. Oke. Kalau kebetulan tidak ketemu, terpaksa tidak ketemu, ya, ganti dengan nomor NISN. Berapa nomor ISN kamu? 10 digit. Misalnya 10 digit nomor NISN kamu masukkan. Kalau tidak tahu sama sekali nomor induk siswa. Tapi saya berharap mulai saat ini kamu terbiasa mengingat nomor induk siswa, biar teringat seterusnya. Setelah lengkap, kita lanjut ke halaman berikutnya, klik berikutnya. Lalu akan diminta pada halaman ini adalah ringkasan materi. Isi daripada ringkasan materi adalah materi yang kita pelajari pada pertemuan hari ini dan pertemuan berikutnya, sesuaikan dengan bab
yang sedang kita pelajari. Contoh, hari ini materinya adalah sosialisasi pembelajaran fikih menggunakan aplikasi Google Meet. Hari ini seperti ini, karena memang saya pada pertemuan ini menjelaskan tentang pembelajaran fikih menggunakan Google Meet dan pembagian materi fikih kelas 12. Untuk minggu depan ya jangan diisi ini, diisi dengan bab 1 tentang konsep usul fikih. Tuliskan ringkasan materinya minimal 50 kata. Oke, 50 kata. Jangan pelit-pelit, minimal 50 kata. Tuliskan di situ. Usul fikih adalah terdiri dari 2 kata, yaitu usul dan fikih. Usul artinya pokok, fikih artinya pemahaman, dan seterusnya. Minimal 50 kata. Kalau sudah ditulis, silahkan akhiri dengan mengirim absen ini. Kalau sudah nampak seperti ini, tidak muncul lagi pertanyaan, itu artinya absen Anda sudah terekam dan selesai. Tidak usah khawatir, kalian tanya, Pak, absen saya sudah masuk atau belum? Insya Allah kalau sampai seperti ini munculnya tulisannya your answer has been recorded atau jawaban Anda sudah tercatat, insya Allah absen Anda aman. Saya kira itu. Jika ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan dari kalian, silahkan untuk disampaikan. Kalau tidak ada, saya merasa cukup karena waktunya juga tidak terlalu lama-lama dan kita bisa lanjutkan nanti pada minggu depan. Jangan lupa buku sudah saya cantumkan juga, saya contohkan lagi, saya perlihatkan. Buku fikih bisa diunduh di bagian bawah lembaran ini. Ada judul C, buku fikih kelas 12. Klik HTTPS ini, kemudian unduh materi buku fikih digital kelas 12. Nah, untuk pertemuan besok bab 1, silahkan dibaca bab 1. Catat hal-hal yang ingin kamu tanyakan. Jika ada yang tidak paham sama sekali, minggu depan pada saat pembelajaran bab 1 bisa didiskusikan. Saya kira itu anak-anak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. 1-2 pertanyaan sebagai penutup. Silahkan. Alhamdulillah. Paham ya berarti? Terima kasih. Marilah kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.